Saya sebagai konsultan bisnis tentunya memiliki penilaian saya pribadi tentang faktor atau indikator yang menandakan kesuksesan sebuah bisnis. Saya banyak sekali melihat sepak terjang para klien saya, dan itu klien individual ataupun klien perusahaan. Banyak dari mereka yang sukses, tapi banyak dari mereka yang gagal juga. Dan saya banyak belajar dari kegagalan-kegagalan mereka itu. Jadi, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kenapa dari begitu banyak ide atau ide bisnis yang bagus itu gagal. Faktor apa saja yang bisa membuat bisnis atau perusahaan itu sukses? Menurut saya, ada 5 indikator yang akan saya urutkan sesuai kepentingannya masing-masing. Yang pertama adalah timing atau momen. Apakah kamu melakukan itu terlalu cepat, ataukah dunia sudah siap menerima bisnismu? Jika terlalu dini, berarti kamu menjadi pionir dari apa yang akan kamu lakukan. Dan apakah dengan kamu menjadi pionir ini, kamu perlu mengedukasi market atau dunia atau customermu terlebih dahulu? Ngomongin fakta, bagi saya timing ini sangat krusial untuk kesuksesan sebuah bisnis. Kedua adalah kerja tim, pengambilan keputusan, dan adaptabilitas. Ketiga adalah ide. Apakah idemu ini segar? Apakah idemu ini unik? Keempat, modal bisnis. Apakah bisnismu atau perusahaanmu itu mempunyai jalan yang tepat atau jelas untuk selalu mendapatkan pemasukan dari para customer? Kenapa model bisnis ini juga? Karena ketika kamu memulai bisnis, kamu nggak perlu model bisnis yang mendetail, karena sesungguhnya nanti kamu sendiri yang bisa berimprovisasi dengan itu untuk menyelesaikan bisnismu dengan terhadap permintaan market. Yang terakhir adalah modal itu sebagai yang gak begitu penting. Kenapa? Karena di zaman sekarang, selama bisnismu memiliki daya tarik, justru investor lah yang akan berbondong-bondong invest ke kamu. Kalau mungkin saya bisa kasih satu contoh ya, kita bisa lihat Gojek. Gojek ini perusahaan yang luar biasa bagus, model bisnisnya juga sangat bagus, dan eksekusinya juga sangat bagus. Tapi kunci utamanya adalah di timingnya, sempurna sekali. Masyarakat kita dalam kondisi krisis, banyak PHK di mana-mana, banyak krisis. Mungkin Indonesia waktu itu memasuki masa resesi. Dan Gojek melihat itu, selain itu juga dia juga melihat bahwa trotoar yang tidak layak untuk pejalan kaki di Indonesia, infrastruktur dan transportasi di negara kita yang sangat buruk, dan yang terpenting, semua orang ingin pendapatan lebih, dan Gojek adalah solusi untuk mencari pendapatan ekstra karena bisa dilakukan secara part time. Jadi intinya, semua faktor yang saya sebutkan tadi itu penting sekali, tapi yang terpenting adalah timing. Dan cara melihat timing yang pas adalah dengan mengetahui apakah customer itu, apakah masyarakat itu siap dengan apa yang kamu tawarkan. Dan terkadang yang menjadi kegagalan utama para pebisnis pemula ketika mereka tidak bisa melihat timing adalah sebuah kelekatan, di mana dia selalu mengusahakan dan memaksakan apa yang dia yakini, apa yang dia sukai itu akan diterima oleh warga, karena mereka merasa bahwa itu adalah hal yang bagus, adalah hal yang menyenangkan, padahal kita tidak bisa tahu apa sebetulnya yang diminta oleh market kepada kita. Oke, jadi saya harap sedikit ilmu yang saya berikan tadi bisa berguna untuk kalian memulai bisnis kalian. Sebetulnya saya mau membahas lebih dalam lagi, tapi saya masih belum punya pembahasan yang cocok untuk dibahas. Jadi mungkin sampai di sini aja pembahasannya. Jangan lupa